Bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng Kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk berdemo. Nggak tahu nih warga dari mana nih. Kami dilarang ibadah, bawa orang luar. Jadi kalau misalkan ada tamu, nanti kan kami dengar. Kami cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Tolong yang terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Ya, ini terjadi lagi ya di daerah Binjai. Hanya dalam 1 hari ada penutupan tempat ibadat, pelarangan ya ini. Negeri Kristen fobia makin parah, terjadi 2 penolakan ibadah dalam 1 hari. Bayangin aja. Di Jumat siang 19 Mei 2023 di Kota Binjai, sebuah kafe yang dipakai ibadah umat Kristen digeruduk puluhan warga karena dianggap mencoreng kereligiusan Kota Binjai. Mencoreng kereligiusan. Terus kalau orang Kristen dia ibadah berarti nggak religius gitu. Lau ini. Nah, 2 Jumat malam 19 Mei 2023 di Pekanbaru Riau, jemaat GBI sedang nyanyi doa digeruduk warga minta agar tidak bernyanyi. Orang doa butuh izin. Waduh, negara apa ini kayak gini. Harusnya kan udah diamanin kayak gini kan. Warga selalu pakai alasan izin untuk senjata Kristen fobia mereka. Sejak kapan doa harus pakai izin? Bener nih. Apakah instruksi Pak Jokowi soal kebebasan ibadah dilaksanakan di bawah? Tidak, maaf, cuma omong doang. Wah, ngeri juga ini Permadi ini. Apakah Menteri Agama Gus Yakut Ansor 1 mencoba mengurai masalah ini? Tidak, karena beliau tidak mau sentuh revisi SKB 2 Menteri yang jadi akar gesekan. Iya juga ya. Nggak disenggol-senggol juga. Makanya ulang-ulang terus kejadian kan. Simak sampai akhir. Bab 1 pasal 3 SKB 2 Menteri memperbolehkan keluarga beribadah tak perlu pakai izin. Penting share, sebarkan lagi videonya. Ya memang ya, kan lucu juga kalau semuanya ini harus minta izin. Nanti misalnya kayak saya pergi kunjungan ke rumah jemaat. Begitu saya mau doakan supaya dia sembuh, saya pergi dulu ke kantor desa sama camat untuk minta izin mau doa kan. Kan gak lucu kan. Terus mau pergi ngopi sama teman-teman, kemudian tempat kopi mau doa supaya kopinya kan biasa kalau orang Kristen mau minum mau makan kan doa dulu ya. Mau ngopi mau apa tiba-tiba disuruh minta izin kan. Ya nggak lucu lah guys. Bener gak sih? Kan lucu. Mau Tuhan tolong berkati kami melalui kopi ini supaya kami sehat-sehat. Tiba-tiba ada digeruduk orang. Izin. Kan konyol kan. Tapi kebenaran berita ini coba kita cari ya. Adakah 19 Mei 2023 pelarangan ya ibadah di Binjai. Oh ini 3 hari lalu ini. Ya, coba kita cari ya. Waduh, internetnya lelet ini guys, internetnya. Sabar. Polres Binjai berikan rasa aman umat Nasrani sepanjang peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih. Wah, ini hari kenaikan Isa Al-Masih. Mantap nih, dijaga loh. Sebenarnya ini mantap juga di Binjai ini sebenarnya.
Tapi kenapa tadi ada orang ngopi doa kemudian dibubarin ya? Temen nongkrong ngopi dibubarin. Wah, konyol juga. Nah, ini pelarangan ibadah Binjai. Binjai mayoritas Manchester City yang keluar. Mayori mana sih? Loh, kamu hilang. Mayoritas penduduk Binjai. Binjai adalah salah satu provinsi Sumatera Utara Indonesia. Binjai terletak sekitar 22 sebelah barat Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Sebenarnya berstatus kota, Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat. Nah, di sini jumlah penduduknya begini banyak juga ya. Orang-orang Melayu di sini. Nah, ini nih pendudukan. Agama Islam 83%, Kristen 10%. Oh, pantas minoritas Kristen. Ya, pantas aja sih dibubarin. Salah sih, ngopinya harusnya di Amerika, Bos. Salah siapa ngopi di Binjai? Makanya mereka menganggap kota ini tidak religius ketika ada orang berdoa sambil ngopi. Ya, kita doakan aja lah ya yang kayak gini supaya ada nanti 2025 gitu kan, ada presiden yang terpilih. Kemudian presiden yang terpilih ini pada akhirnya memikirkan soal SKB 2 menteri ya kan. Kalau minoritas suruh minta izin, kalau mayoritas nggak boleh, nggak perlu minta izin. Padahal banyak juga kan yang doa-doa di pinggir jalan tuh. Nah, coba kita cari nih. Oh, bukan ini. Nah, ini banyak ini. Banyak fenomena. Sholat di tengah jalan raya, apa penyebabnya? Nah, ini izin apa kayak ini ya? Enggak kayaknya ya kan, enggak ada izin juga ini. Padahal di tengah jalan gitu kan. Orang Kristen di tempat ngopi doa dibubarin, guys. Aduh, sudahlah. Sudah cukup sekian ya video saya ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita berpikir lagi. Bukan kita sih, kita kalaupun berpikir juga nggak ada guna kan. Yang memegang kekuasaan di Indonesia inilah pemimpin-pemimpin ini bisa memikirkan lah untuk kemajuan bangsa ini. Sudah merdeka puluhan tahun tapi kenapa masih ada hal-hal seperti ini di negara yang harusnya sudah merdeka ini kan? Ya, terima kasih, itu saja. God be with you all, guys.